Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudhian Sanusioda dari program studi D3 Teknik Elektronika. Video kali ini saya akan membandingkan tegangan keluaran dari variak dan juga dari power supply. Nah, di sini sudah terdapat power supply DC. Nah, di sini di power supply ini terdapat beberapa bagian. Di sini adalah displaynya untuk arus dan juga tegangan. Nah, di sini adalah selektornya untuk mengatur berapa tegangan yang dikeluarkan dari power supply. Nah, yang di sini untuk mengatur berapa arus maksimal yang dikeluarkan oleh power supply yang nantinya akan diterima oleh sumber beban. Nah, jika arusnya ini saya setel ke maksimal, misalkan maksimalnya ada 3 ampere dan beban itu memerlukan 2 ampere, maka di sini akan terlihat cuman 2 ampere yang arus yang keluar dari power supply. Nah, kemudian di sini ada selektor yang di tengah-tengah itu untuk mengatur pergerakan sedikit-sedikit dari jarumnya itu agar sesuai, agar pas. Nah, di sini saya atur pas 10 volt. Pas 10 volt. Saya atur lagi kurang sedikit, itu seperti itu. Yang ini untuk agar lebih banyaknya itu, agar pergerakan jarumnya itu lebih lebar. Ya, ini cuman sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol power untuk menghidupkan power supply. Nah, di sini ada tiga channel, yaitu untuk plus, ground, dan main. Jadi saya akan hubungkan ke osiloskop. Nah, di sini sudah ada osiloskop yang akan saya gunakan untuk pengukuran. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan osiloskop. Saya akan menghidupkan osiloskopnya. Nah, sudah hidup. Kemudian pasang probe-nya, saya akan memasang di channel 2. Saya akan pasang channel 2. Kemudian pasang ground ke ground yang di power supply. Pastikan ini ground. Pastikan pasangnya di ground agar tidak timbul ledakan nanti. Nah, sudah dipasang. Kemudian ini pasang di positifnya. Yaitu sekarang saya nyalakan channel 2. Nah, di sini saya sudah menyambungkan dari power supply ke osiloskop. Namun di sini masih terlihat di 0 volt. Itu karena di sini masih tampilannya itu untuk mengukur ground. Nah, sekarang saya akan mengganti untuk mengukur DC. Nah, sudah DC. Lihat di sini dia sudah di atas dari 0 volt. Nah, kemudian di sini saya sudah mengukur volt per div-nya itu 5 volt untuk satu kotak. Di sini tegangannya itu menggunakan 2 kotak. Jadinya 5 volt dikali 2 karena 2 kotak berarti sekitar 10 volt. 10 volt dari tegangan DC ini. Nah, ciri-ciri dari tegangan DC itu dia itu landai seperti ini, tidak ada periodenya, dan tegangannya itu di atas 0 volt. Dia di atas berarti, dan itu landai seperti ini menunjukkan itu tegangan DC. Dan di sini tegangannya itu 10 volt sesuai dengan yang keluaran dari power supply. Keluarannya sesuai 10 volt. Nah, kemudian saya akan mencoba merubah tegangan dari power supply. Saya akan rubah. Saya naikkan sekitar 15 volt. Di sini 15 volt pas. Tengah-tengah ini 15 volt. Nah, sekarang saya akan lihat di osiloskop apakah tegangannya itu ikut berubah. Nah, terlihat di sini volt per div-nya masih saya gunakan 5. Dan di sini terlihat dia menggunakan 3 kotak ke atas.
123 berarti 15 volt, berarti sesuai dengan keluaran dari power supply. Nah, selanjutnya di sini saya sudah ada variak ya sebagai bahan ukur saya nanti, dan juga ada osiloskop sebagai alat mengukurnya. Nah, di dalam variak ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, yang ini dan yang ini itu adalah yang ini, dan keluarannya itu di sini adalah yang ini dan ini. Nah, karena di osiloskop itu salah satunya harus ground, kita tidak boleh salah pemasangannya dari untuk keluarannya itu. Untuk fase netralnya itu tidak boleh terbalik. Nah, sebelum memulai pengukuran, saya harus memastikan salah satu ini adalah sudah netral. Saya sudah pasang ke variak ke sumber tegangan AC. Nah, untuk mengukur salah satu ini sudah netral atau belum, sini saya sudah terdapat ada multimeter analog. Sudah ada multimeter analog. Nah, cara mengukurnya itu adalah sambungkan salah satu probe ini. Sudah sambungkan. Kemudian yang satunya itu saya akan pegang menggunakan tangan. Jika jarumnya bergerak, berarti yang ini merupakan fase, dan yang ini otomatis juga bertegangan dia, karena tegangan dari sini itulah, karena kalau ini fase, ini kan otomatis menjadi fase, dan ini juga otomatis menjadi fase, karena elektronnya itu dari fase ini ke sini, dia akan ke sini dan juga ke sini. Namun tegangan yang di sini itu lebih kecil karena dia sudah melewati beberapa beban atau lilitan, sehingga jadi lebih kecil. Nah, untuk membuat ini untuk menjadi fase, untuk menjadi netral, inputnya itu harus netral, dan ini yang harus fase agar di sini tetap fase, dan ini adalah netralnya. Nah, karena di sini terbaca yang ini fasenya, dan yang ini juga pasti bertegangan, namun lebih kecil. Nah, saya akan balik soket AC-nya yang menuju variak. Nah, ini saya cabut, kemudian saya akan balik seperti ini, dan saya akan ukur kembali apakah sudah netral atau belum. Nah, terlihat di sini sudah netral, tidak ada jarum yang bergerak, berarti yang ini sudah pasti netral sesuai dengan yang ini. Yang ini sudah pasti netral dengan yang ini, karena ini nyambung ini. Terlihat seperti gambar di sini, dia itu nyambung, dan saya akan pastikan di sini adalah fasenya. Nah, terlihat jarum langsung bergerak setelah saya sentuh, karena ini adalah berarti ini sudah pasti fasenya, dan ini sudah netral. Jika sudah seperti ini, berarti sudah aman untuk mengukur ke osiloskop. Nah, di sini saya sudah menghidupkan osiloskopnya untuk mulai pengukuran variak. Saya akan pasang probe-nya di channel 1. Pastikan probe yang ini ke netral agar tidak ada ledakan. Tadi kan saya sudah ukur yang ini netral dan ini fasenya. Nah, sebelum benar-benar disambungkan, kita akan tes dulu apakah itu benar netral atau tidak. Nah, sudah tidak ada percikan, berarti ini sudah benar-benar netral, dan netralnya sudah aman berarti, dan ini sudah pasti fasenya. Saya akan pasang yang ini ke fase. Terlihat di sini gelombangnya seperti itu. Nah, saya akan membaca berapa tegangan maksimum dari gelombangnya itu. Di sini saya menggunakan volt per defnya itu adalah 5 volt. Berarti nilai satu kotaknya itu adalah 5, dan saya gunakan di probe ini adalah kali 10. Dan nilai satu kotak itu adalah 50 volt. Di sini saya menggunakan, jadi terdapat
2 kotak lebih, 2,3 kotak, 1, 2, dan ini lebih sedikit, sekitar 3, 2,3 kotak. Dan tegangan yang saya atur di variak ini tegangan yang saya atur adalah 100 volt. Adalah 100 volt. Itu adalah tegangan rata-ratanya untuk keluaran dari variak, dan tegangan maksimumnya yang saya baca tadi itu adalah sekitar 140 sampai 150 volt AC. Nah, sekarang saya akan mencoba merubah tegangan yang ada di variak. Saya akan putar sampai 50 volt. Nah, sini saya sudah mengatur tegangannya sampai 50 volt. Sudah di 50 volt. Kemudian saya akan mengukur berapa tegangannya, tegangan maksimum yang terbaca di osiloskop. Ya, di sini terlihat saya masih menggunakan volt per diff-nya itu adalah 5 volt, dan tegangan yang digunakan itu adalah sini. Kotak itu satu setengah kotak kali 5 berarti sekitar 75 volt untuk tegangan maksimumnya. Karena saya di sini juga menggunakan kali 10. Jadi nilai satu kotak itu adalah 50, dan ini setengahnya berarti 75 volt untuk tegangan maksimumnya yang terbaca di osiloskop. Nah, kemudian saya akan membaca berapa periodenya. Periode yang digunakan itu adalah dari sini sampai ke sini. Untuk lebih mudahnya saya akan atur terlebih dahulu posisinya. Nah, dari sini sampai ke sini menggunakan berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Di sini cuma menggunakan 4 kotak, dan nilai dari satu kotak itu adalah 5 milisecond. Berarti untuk satu periode itu dia adalah 20 milisecond. Nah, sebelumnya saya lupa menjelaskan agar ini kan variak ini adalah tegangannya AC. Agar bodinya ini tidak teralih tegang, tidak menyetrum saat pengukuran dengan tegangan yang sangat tinggi. Di sini saya menggunakan jumper seperti ini. Tinggal kaitkan saja di bodinya, dan kita carikan ground di stop kontak agar ini aman, agar tidak nyetrum saat dipegang, karena variak ini bisa sampai mengeluarkan tegangan yang sangat tinggi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membandingkan tegangan di variak dan juga power supply yang tadi sudah saya ukur. Itu saya menggunakan channel 2 untuk di power supply. Pastikan memasang groundnya tidak terbalik, tidak salah pasang. Ini sudah terpasang seperti ini, dan di variak juga sudah terpasang. Sekarang saya hidupkan power supply-nya dan channel 2. Nah, terbaca di sini yang channel 2 adalah yang biru ini, menunjukkan tegangan DC. Tegangan DC itu landai seperti ini, dan tegangan AC adalah seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengukur berapa tegangan dari power supply, yaitu di channel 2. Saya sudah mengatur di sini untuk volt per diff-nya itu adalah 5 volt untuk satu kotak. Berarti dia menggunakan 3 kotak, berarti 15 volt keluaran dari power supply. Nah, berarti sesuai dengan power supply, keluarnya itu adalah 15 volt. Nah, dan yang di variak masih sama tadi. Nah, tegangan puncaknya itu adalah 75 volt tegangan puncaknya.
dan tegangan rata-rata yang saya gunakan di variak itu masih 50. Nah, kurang lebih seperti ini display dari perbandingan tegangan dari variak dan juga power supply. Yang biru adalah dari power supply dan yang kuning adalah tegangan dari variak. Demikian video perbandingan tegangan variak dan juga power supply dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.